Senang banget bisa ketemu Kak Joy setelah 2 tahun aku lulus. Sebelumnya aku minta izin dulu terlebih dahulu sama Kak Joy karena wawancara ini akan direkam dan hasilnya akan diunggah ke YouTube. Jadi apakah Kak Joy berkenan untuk direkam Boleh. dan diupload? Oke, terima kasih Kak Joy. Belakangan ini tuh aku lagi mempelajari tentang investasi kan, dan aku tertarik untuk membahas tentang investasi pendidikan. Karena selama ini kita apalagi anak-anak muda sekarang tuh lebih tahu tuh menganggap investasi ini adalah sesuatu yang memberikan sebuah keuntungan untuk masa depan itu dalam bentuk uang ataupun nilai ekonomi. Dan banyak juga orang yang bilang kalau misalnya di pendidikan itu juga disebut sebagai investasi karena membutuhkan biaya, waktu, tenaga, dan juga harapan, apalagi harapan dari orang tua. Yep. Dan untuk memperoleh manfaat di masa depan kan, untuk mencapai kesuksesan karir juga kan. Di sini yang bikin aku menarik itu, selama aku berpengalaman di sekolah PSKD ini, melihat bahwa banyak banget perbedaan dari sekolah lain karena sistem pembelajaran kita, sistem pengerjaan tugasnya, terus diberikan kebebasan, dan juga di kelas 3-nya kita di akhir semesternya kita harus ada final project sama tugas sidang makalah. Ya, dan itu sebagai syarat kelulusan kan, Kak? Ya. Nah, terus juga aku berpikir kalau misalnya di PSKD ini investasi pendidikan ini tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga yang aku lihat itu ada di pembentukan karakter, kemandirian, serta juga kemampuan berpikir secara kritis. Nah, di sini aku penasaran banget untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kakak waktu membuat sebuah sistem ini yang meyakinkan kakak bahwa ini tuh berhasil menjadi investasi untuk anak-anak. Oke, so ini pertanyaannya simple tapi jawabannya panjang ini sebetulnya. Karena kita mesti melihat dulu ke konsep fundamentalnya. Apa yang mau dicari di pendidikan? Ya. Jadi kebanyakan orang menganggap pendidikan itu adalah ijazah. Ya, betul. Kalau diajak ngobrol, mereka akan bilang pendidikan itu tentang pengetahuan dan penguasaan. Tapi yang kita temukan di lapangan adalah mayoritas orang tua hanya mementingkan anaknya naik kelas dan anaknya punya ijazah. Ya. So, pertama buat kita mengubah definisi tersebut. Bagi kita pendidikan adalah mengembangkan anak. Dan itu bukan hanya berarti dinilai. Actually nilai itu hanya merupakan sebagian saja dari keseluruhan konsepnya. Karena faktanya adalah pada saat, dan mungkin kamu udah ngerasakan sekarang di kuliah, pada saat anak SMA masuk dunia kuliah atau dunia kerja, mayoritas yang dia pakai di hidupnya keseharian bukan akademik yang dia dapat di sekolah, tapi life skills-nya dan pengalaman-pengalamannya. Jadi kita mencoba membuat sistem yang akan memaksa anak mengembangkan life skills-nya. Seperti contoh yang kamu bilang tadi, makalah akhir. Buat kalian-kalian yang udah di level mahasiswa-mahasiswi, maybe makalah simple bukan masalah sama sekali. Tapi waktu kamu SMA itu setengah mati susahnya. Iya, betul. Tapi kesusahan itu, kesulitan itu, membantu kalian mengembangkan suatu fondasi di masa depan. Dan ini kan konsepnya, investasi kan itu. Memasukkan suatu sumber daya, tenaga, waktu, uang, tidak harus finansial, di saat ini, untuk mendapatkan benefit yang lebih besar nilainya di masa depan. Jadi bahkan proses kamu bikin makalah di SMA aja itu investasi sebetulnya. Karena seharusnya kamu di semester 1-2 udah merasakan bahwa skill ini sekarang punya value bagi kamu. Nah, kenapa kita yakin bahwa sistem yang kita pakai itu tanda kutip akan benar dan berhasil? Di awalnya kita nggak yakin. Kita memang melandasi kepada penelitian-penelitian, riset, jurnal, studi literatur, tetapi ada juga unsur trial and error yang lumayan besar. Jadi kita mulai itu di tahun 2006 dengan sistem baru ini. Dan kita baru benar-benar mulai ngerasa punya fondasi yang kuat itu sekitar 3 atau 4 tahun kemudian, 2009-2010. So, memang butuh sedikit uji coba dulu. Tapi ya kenapa kita confident untuk memulai? Karena review literaturnya sangat-sangat kuat. Dalam pembentukan konsep awal, kita melihat, saya udah nggak tahu berapa banyak, tapi itu udah pasti sih puluhan ribu halaman itu kalau satu tim. Karena kita kerja timnya ber-12, masing-masing bagi tugas. Itu semuanya baca jurnal, buku, publikasi selama hampir 1 tahun full. Jadi kita masuk dengan suatu knowledge base yang sudah lumayan kuat, dan dari situ tinggal dikembangkan saja. Jadi karena kita berpatokan kepada hal-hal yang sudah terbukti, konsepnya bukan menjadi membuat hal yang baru, tapi menemukan versi yang paling cocok untuk keadaan kita. Sebelum tahun 2026 seperti sekolah biasa konsepnya? 2006. Ya, sebelum kan Yes, 2006 masih tradisional. Wah, semua duduk hadap depan, just same as semua sekolah. Berarti sebelum 2006 PSKD ini masih tradisional. Kak Jo ini lebih memperhatikan keterampilan hidupnya ya? Harus Siswa? balance. Harus balance. Jadi salah satu yang kita lihat saat itu dan masih berlaku sampai sekarang, kita bicara ke banyak kampus,
kampus negeri, kampus swasta. Dan kalau pada saat kita bicara dengan dekan 1, dekan 2 yang handle akademik atau pengembangan mahasiswa, banyak yang mengatakan mereka melihat fenomena di mana anak-anak yang masuk dari jalur-jalur nilai memang secara pengetahuan bagus, tapi secara praktek atau secara aplikatif kurang. Dan banyak juga anak-anak yang punya problem pada saat mereka mesti presentasi, karena mereka fully teoritis. Jadi banyak sekolah waktu itu mengajarkan untuk UN, masih ada UN soalnya. Jadi kalau udah kelas 12, itu full persiapan UN. Di mana di dalam dunia kerja dan bahkan dunia kuliah, tidak ada skill mengisi pilihan ganda yang diperlukan. Jadi sekolah-sekolah zaman itu mengajarkan skill yang tidak relevan bagi dunia nyata. Berarti kakak tuh maunya tuh anak-anak mulai dari SMA tuh udah bisa ya belajar untuk presentasi di depan secara langsung, daripada untuk fokus ke dalam pembelajaran yang itu aja, yang hanya kerjain tugas. Well, idealnya bahkan dari SD. Mhm. Tidak lagi ada kebutuhan untuk menghafal fakta di dalam otak. Jadi dengan adanya teknologi, dengan adanya handphone, internet, apalagi AI, fungsi kita udah bukan lagi sebagai sumber atau penyimpan data, tapi bagaimana kita menggunakan data tersebut. Lebih penting mengajarkan orang bagaimana caranya mencari, memilah, menyaring, dan aplikasi data atau pengetahuan daripada menghafal mati. Lebih penting prakteknya aja ya. Lebih penting mengerti bagaimana menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Itu belum tentu praktek. It's the problem solving yang lebih penting. Kenapa kan memberikan kebebasan juga? Ini Kayak cat rambut, kayak gitu. Karena kebanyakan sekolah mengajarkan atau memiliki peraturan-peraturan yang mereka sendiri nggak tahu alasannya apa. Rambut supaya rapi, seragam mesti seperti ini untuk disiplin. Tapi anak-anaknya tidak pernah dikasih pilihan. Ujung-ujungnya kalau anak ini udah keluar dari rel itu, dan dia tidak lagi di bawah ancaman sanksi atau guru galak atau siswaan yang sangat-sangat killer gitu, dia kan langsung balik lagi ke sistem normalnya yang tidak pernah dibina oleh sekolah, sehingga bisa lebih kacau. Lebih baik mengajarkan anak bagaimana caranya bisa mengikuti gaya dia bisa, tapi kadang-kadang formal juga bisa. Dan supaya dia bisa memahami kapan dia mesti menggunakan kedua tipe ini. Pada saat anak keluar dari rel, langsung dia kebablasan, karena dia nggak biasa. Now, kalau di kita, karena kita tahu itu akan terjadi di beberapa anak, kita bisa menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Dan kita pun kalau pada saat kita lakukan interview murid dengan tes yang kita berikan dan ya semacam psikotes yang kita kasih, kita sudah bisa identify kira-kira anak yang mana yang akan seperti itu. Sehingga kita sudah bisa menyiapkan infrastruktur di sekeliling anak ini untuk menghandle pada saat dia kebablasan, dan bagaimana caranya supaya dia bisa balik lagi ke jalur di mana lebih terkendali oleh dirinya sendiri. Karena di akhir hari, goals-nya peraturan di sekolah kita bukan kita mengendalikan anak, tapi anak itu mengendalikan dirinya sendiri. It's about building the fundamental, again, kalau pakai tema dari tugas kamu, investing dalam mengembangkan fundamental coding di anak ini. Ibaratnya kayak OS di handphone gitu. Kita lagi coba memprogram suatu OS di anak ini, supaya pada saat dia kemanapun, dia bisa responsible, bisa adaptif, bisa problem solving, yang notabene akan lebih efektif dan membantu dia sukses daripada bahan bab 5 fisika yang dia hafal di kelas 1 semester 2 gitu. Itu kenapa investasi pendidikan itu sangat penting. Karena kalau kamu benar-benar investasi majuin diri kamu, again, bagi kita pendidikan itu bukan akademik tapi mengembangkan diri. Oke. Kalau kamu investasi mengembangkan diri kamu akan dapat benefitnya non-stop seumur hidup, literally sampai hari kamu meninggal. Kenapa kita mesti invest ke diri kita? Karena diri kita satu-satunya hal yang akan ada sama kita sebagai kita mati. Kamu invest ke pacar bisa pergi, suami istri bisa pergi, orang tua akan meninggal duluan. Tapi diri kamu akan ada selalu berbarengan dengan jiwa kamu dan conscious kamu till the day you die. So apapun yang kamu invest ke diri kamu akan bisa tarik terus untungnya sampai hari di mana kamu meninggal. So it's actually an investment yang value-nya sangat-sangat tinggi. Cuma susah untuk dihitung. Kita sekarang hidup di suatu budaya dan suatu zaman di mana everything mesti dihitung hasilnya, benefitnya apa. Iya, betul. Konten itu langsung dihitung, like-nya berapa, subscriber-nya berapa, view-nya berapa. Kalau kita kasih uang ke something, kita mau langsung dapat sesuatu. Sehingga value dari generasi Gen Z akhir, Gen Alpha awal itu terhadap pendidikan atau pengembangan diri tidak bisa mereka ukur dengan benar. Salah satu fungsi sekolah adalah selama anak mau bisa mengatur dirinya sendiri, kita bantu atur dulu. Dan harapan kita adalah sambil jalan, kendali akan kamu, kita atur kamu, rambut kamu gimana, perbawaan kamu, cara ngomong kamu, ini loh. Tapi bukan sebagai hukuman ya, input aja, feedback positif. Lama-kelamaan, tanpa anak-anak sadari, dari dia diatur, jadi 50-50. Jadi 60-40, 70-30. Tiba-tiba dia nyadar, loh kok saya sekarang atur diri saya sendiri ya? Which is something yang menunjukkan bahwa investasinya mulai pay off. Terus ini kan kalau dari sistem pembelajarannya itu kan beda banget kan, Kak. Kurikulumnya juga Kurikulumnya tetap sama, tapi sistemnya aja yang beda. Yes. Itu tetap perizinannya gimana? Sama semuanya. Nah, ini yang saya sangat suka dari kurikulum yang kita pakai sekarang, kurikulum Merdeka. Sangat fleksibel sebetulnya. Lebih mirip dengan konsep pembelajaran di PSKD ya? Actually, yes. So, kita menjalankan kurikulum Merdeka, 15 tahun sebelum ada kurikulum Merdeka. But, konsep-konsepnya mirip sekali, dan kurikulum Merdeka sendiri sangat-sangat fleksibel. Jadi,
Banyak sekali sekolah yang mengatakan ke muridnya misalnya, apa gini aja, kata dinas, kata pengawas. Padahal itu hanya karena mereka nggak mau keluar, ya mereka nggak mau invest, mereka nggak mau keluar dana, nggak mau bakar sumber daya untuk ubah. Kurikulum Merdeka memberikan space supaya sekolah jauh lebih leluasa dan membentuk program-program yang berbeda. Tapi sebetulnya banyak hal juga yang kita lakukan yang nggak perlu peraturan sebetulnya. Contohnya penjadwalan jam pelajaran, moving class di kita kan kayak kuliah atau Iya, mereka iya. ganti-ganti terus. Betul. Terus jam-jamnya nggak semuanya mulai serentak. Itu dari dulu boleh. Dari dulu Cuma boleh. dari dulu boleh. Tidak ada yang marah. Aku kira emang udah ada peraturannya, makanya Ada. semua serentak kayak gitu. Semua sekolah boleh ngatur. Cuma memang jauh lebih mudah untuk bikin serentak. Iya, sama ini sistemnya juga di sini itu nggak ngikutin dengan peraturan pemerintah yang harus wajibin naikin. Tidak ada peraturan itu. Nggak ada. Tidak ada peraturan wajib naik. Maksudnya kalau yang aku dengar ya Kak, kalau misalnya sekolah lain tuh wajibin naikin supaya akreditasi Nah, sekolah itu. itu bukan peraturan pemerintah, itu internal. Hmm, Kita tidak mau, saya teori mereka mengatakan kita nggak mau banyak anak nggak naik karena nilai akreditasi turun. iya Atau kalau masyarakat tahu bahwa banyak anak nggak naik atau nggak lulus, dianggap jelek. iya betul. Justru menurut saya itu kebalikannya. Kalau sekolah berani tidak naikkan anak yang tidak layak naik, itu justru bukti kualitas dan integritas. Pembelajaran dan perkembangan tidak datang dari stabil dan nyaman. Ini terbukti. Kalau pembelajaran dan perkembangan kamu datang dari kondisi full nyaman, 95% dari itu pasti akan ada problem. Bukan berarti nggak bisa. Kalau kamu beruntung sekali, kamu bisa menemukan tempat atau keadaan di mana kamu bisa belajar, bisa berkembang, dan everything comfortable. But faktanya adalah, yang membuat manusia berkembang adalah tantangan. Biar ada ini survive-nya gitu ya. Yes. Ada hard skill-nya juga Yes. untuk kedepannya gitu, supaya kita tahu juga langkah-langkah kedepannya itu apa. Kayak ini aku udah tahu nih polanya nih kayak sebelumnya mirip-mirip kayak gini, dan kita tahu langkah-langkah kedepannya tuh gimana gitu. Ya. Oke, berdasarkan hasil wawancara yang aku lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa investasi pendidikan itu merupakan investasi yang paling berharga yang dapat dimiliki oleh seseorang. Melalui kemampuan seseorang yang terus berkembang, berpikir kritis, beradaptasi, menyelesaikan masalah, serta bertanggung jawab atas dirinya dia sendiri. Sistem pendidikan dilakukan PSKD ini bisa dibilang mencoba keluar dari pola lama yang terlalu fokus pada hafalan. Dan tujuannya itu jelas, yaitu membentuk siswa untuk lebih kritis, mandiri, dan siap menghadapi dunia lewat metode seperti project, presentasi, ataupun sidang makalah. Tapi kalau dilihat dari dalam, pendekatan ini tuh sebenarnya mempunyai tantangan bahwa tidak semua siswa dapat langsung cocok dengan sistem yang diterapkan karena menuntut kemandirian yang tinggi. Sistem ini tanpa arahan yang jelas dan tanpa dampingan yang konsisten, metode seperti ini dapat terasa membingungkan atau bahkan juga menambah tekanan belajar siswa tersebut. Selain itu, anggapan bahwa hafalan sudah tidak relevan juga sebenarnya perlu dilihat lebih seimbang. Di zaman sekarang juga kemampuan berpikiran kritis itu memang penting, tetapi juga dasar pengetahuan tetap dibutuhkan supaya proses berpikirnya tidak kosong. Jadi yang jadi catatan penting adalah bukan soal sistem ini berguna untuk masa depan atau tidak, tapi seberapa jauh sih penerapannya bisa benar-benar adil dan efektif untuk semua siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Pendidikan ideal itu bukan hanya yang paling bebas atau paling ketat, tetapi juga yang bisa menyeimbangkan keduanya dengan tepat.